Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tujuan Hukum Allah. Ini adalah bagian yang pertama. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat 17. Sementara manusia akan mendapatkan keselamatan hanya melalui kasih karunia Allah. Mengapa Tuhan harus memberikan hukum Tuhan? Tuhan telah memberikan hukumnya untuk memberikan berkat yang limpah kepada kita, karena ini akan memimpin kita ke dalam hubungan yang menyelamatkan melalui ketergantungan kita sepenuhnya kepadanya saja. Perhatikan tujuan spesifik dari hukum Allah sebagai berikut ini. Hukum itu mengungkapkan kehendak Tuhan untuk manusia. Sebagai ekspresi karakter dan kasih Allah, seluruh hukum menyatakan kehendak dan tujuannya bagi umat manusia. Hukum-hukum itu menuntut ketaatan yang sempurna, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Ayat inti di atas juga mengatakan, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Penurutan ini hanya mungkin melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan seseorang. Hukum itu adalah dasar dari perjanjian Allah. Musa menulis seluruh hukum dengan hukum penjelasan lainnya dalam sebuah buku yang disebut Kitab Perjanjian. Kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 24 dan ayat 8. Kemudian dia menyebutkan 10 hukum itu loh batu, loh perjanjian, yang menunjukkan betapa pentingnya perjanjian itu sebagai dasar dari perjanjian yang kekal. Ulangan 9 ayat 9. Hukum itu berfungsi sebagai standar penghakiman seperti Allah. Segala perintahnya benar. Mazmur 119 ayat 172. Oleh karena itu hukum itu menetapkan standar kesalahan. Kita masing-masing akan dihakimi oleh prinsip-prinsip kebenaran ini, bukan oleh hati nurani kita. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kata kitab suci. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilannya yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Hati nurani manusia itu bervariasi. Ada beberapa hati nurani yang lemah, sementara yang lain najis dan jahat. Atau hati nuraninya memakai cap mereka. 1 Korintus 8. Seperti jam tangan, betapa baiknya mereka harus diatur dengan beberapa standar akurat untuk menjadi berharga. Hati nurani kita mengatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan yang benar, tetapi hati nurani tidak memberitahu kita apa yang benar. Hanya hati nurani yang ditetapkan oleh standar Allah yang luar biasa, yakni hukumnya sajalah yang dapat menjauhkan kita dari kesesatan dosa. Kiranya kita boleh selalu berjalan dengan Tuhan dan mempunyai kehidupan yang menurut akan hukum Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.